Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa. Selamat berjumpa kembali di mata kuliah spreadsheet ya. Untuk pagi hari ini kebetulan karena memang saya dan Bu Anita sedang ada kegiatan ya rekan-rekan ya. Full board di apa namanya? Tidak bisa di kampus ya teman-teman ya. Jadi tidak bisa pembelajaran offline. Jadi kami mohon maaf. Kemudian ternyata di kampus labnya juga sedang digunakan teman-teman ya untuk persiapan UTBK. Jadi komputernya sudah dikondisikan ya untuk persiapan UTBK. Kemudian ternyata teman-teman switch untuk pukul 13 ya. Pukul tidak 13 tidak bisa ya. Jadi nggak apa-apa ya teman-teman ya, kita belajar melalui online. Kemudian yang lain kemana teman-teman? Ini baru 23. Nah, yang lain mungkin bisa diinformasikan ya untuk join ya. Karena kalau tidak salah hari ini kita sudah masuk di UCP 3 ya teman-teman ya. Jadi nanti kita akan bahas materi kita hari ini. Kemudian nanti di pukul 8.30 saya beri kesempatan teman-teman untuk mulai mengerjakan ya. Nanti dicek di leads-nya ya. Startnya saya buka 8.30, nanti teman-teman sebenarnya bisa mengerjakan kurang lebih 120 menit dalam artian nanti misalkan teman-teman 100 menit mengerjakan, 20 menitnya nanti sisanya untuk kalau misalkan ada trouble dan sebagainya ya. Jadi saya berikan slot waktu sampai pukul 10.30 teman-teman. Jadi nanti kita materi dulu, jadi segera join aja. Nanti harapan saya nanti ini ya, ketika waktu ujian teman-teman bisa dioptimalkan ya. Jadi ini ya, mungkin sudah bisa memastikan ya. Kalau hari ini nanti UCP 3, jadi harapan saya kalau misalkan waktunya bisa dimanfaatkan seoptimal mungkin. Itu ya nanti. Oke, mungkin kalau yang sudah melihat video nggak apa-apa teman-teman. Jadi nanti mungkin bisa apa namanya lebih cepat gitu ya. Jadi nggak terlalu apa namanya kesulitan untuk mengikuti materi kita hari ini karena cukup simpel terkait dengan grafik. Kemudian nanti teman-teman bisa mengaplikasikan di satu soal di salah satu di soal di UCP ya. Tuh. Oke, silakan rekan-rekan mahasiswa bisa mengisikan dulu untuk presensinya ya, yang ada di leads. Coba dicek dulu ya, presensinya sepertinya sudah ya. Materinya juga sudah ada teman-teman. Insya Allah kayaknya tidak salah kok yang untuk kelas kita ya, yang di pertemuan 12. Saya cek juga 12 ya materinya. Kemudian silakan diisikan dulu ya untuk presensinya. Bagi yang sudah join, kemudian bagi yang sudah menyaksikan video ya. Jadi mungkin lebih mudah nanti kita mengikuti pembelajarannya. Kemudian mengingat waktu ya, mungkin saya izin ini dulu aja ya teman-teman ya. Untuk lanjut share screen dulu karena kita bahas materi. Harapan saya biar nggak nanti kelamaan materinya ya, karena nanti teman-teman harus mengerjakan UCP-nya. Sebentar. Saya buka dulu materinya. Oke. Nah, udah agak lumayan nih teman-teman ya. Nanti mungkin rekan-rekan yang belum join bisa diinformasikan ya, karena hari ini UCP ya. Harapan saya nggak kelupaan gitu. Oke, mungkin sebelum kita mengawali kelas kita hari ini, kita mulai dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, saya persilahkan. Saya kira cukup untuk berdoanya, kemudian saya izin share screen. Oke, silakan ya teman-teman ya nanti yang ke toilet. Jadi teknisnya untuk pagi ini kita bahas dulu ya terkait dengan materinya. Kemudian nanti setelah kita bahas materi, kemudian kita nanti ini dulu ya closing screenshot dulu. Jadi nanti teman-teman saya beri kesempatan untuk mengerjakan gitu ya. Jadi maksudnya biar nggak ada Zoom kosong gitu ya. Oke, sebentar. Saya izin share screen. Sebentar. Bahas materinya dulu ya. Semoga sudah terlihat di layar teman-teman mahasiswa. Oke, untuk topik kita hari ini kita belajar terkait dengan ini ya, grafik di dalam Microsoft Excel. Nah, untuk grafik sendiri, nah nanti kita akan mencoba beberapa menu terkait dengan grafik. Yang pertama yaitu membuat grafik itu sendiri, teman-teman. Kemudian nanti teman-teman juga bisa menggunakan salah satu fitur yang namanya Quick Analysis. Di sini nanti teman-teman bisa membuat grafik dan beberapa layanan di dalamnya.
Selanjutnya ada pola penggunaan ini teman-teman, spline. Apa itu grafik sparkline gitu ya. Nanti kita coba pelajari bersama. Nah, di sini ini merupakan salah satu contoh ya teman-teman ya, jenis-jenis grafik yang terdapat di dalam Microsoft Excel. Biasanya nanti teman-teman sering ya mungkin melihat yang sudah sering melihat di dalam satu report ataupun laporan ya. Kalau di laporan atau mungkin teman-teman melihat di satu jurnal ataupun di artikel ya. Kalau di sana disajikan suatu data di dalam bentuk grafik, di mana ragamnya cukup banyak ya teman-teman ya. Di sini dicontohkan ada 15 jenis dari grafik ya, di mana mungkin yang umum teman-teman kenal seperti ada kolom ya, batang, kemudian line di sini garis, kemudian pie ini ya yang diagram lingkaran ya di matematik itu kan sering ada ya, kemudian bar, kemudian area, scatter. Nah, ini stok mungkin rekan-rekan sudah familiar ya. Kemudian surface, kemudian radar, tree map, sunburst, histogram. Ini kalau kita pakai yang matematik ya teman-teman ya. Ada box whisker itu kalau kita statistik itu kan biasanya sering ada ya. Kemudian waterfall, combo gitu ya. Ini adalah ragam-ragam jenis grafik yang teman-teman bisa manfaatkan atau tersedia di dalam Microsoft Excel. Saya cek juga ada sepertinya fitur baru juga teman-teman. Kalau di fitur ini ya, Office 365. Nanti coba kita lihat ya. Nah, nanti ketika teman-teman ingin menggunakan menu grafik ya, membuat grafik, teman-teman langsung nih bisa memilih tab insert, kemudian coba ini ya, klik yang di bagian group chart ya. Nanti ada recommended chart. Nah, di dalam recommended chart nanti teman-teman menemui beragam chart ya. Tadi ada batang, ini line garis, kemudian pie lingkaran ya, dan beberapa tadi yang sudah sempat kita ulas ya. Nah, kemudian cara membuat grafik ya di dalam Microsoft Excel. Ini nanti yang umum sering digunakan adalah kolom atau batang teman-teman yang biasa digunakan. Nah, nanti sebenarnya ketika kita bicara terkait pembuatan grafik, teman-teman bisa menghubungkan dengan aplikasi ya atau penerapan pembuatan grafik itu sendiri. Katakanlah untuk kasus apa gitu ya. Nah, ini ada kasus misalkan teman-teman ingin melihat ya grafik penjualan suatu barang ya dari perusahaan tertentu atau mungkin tinggi badan ataupun sesuatu yang kita bisa lihat nih nilainya fluktuasi naik ataukah turun gitu ya. Jadi kita bisa dimudahkan dengan satu representasi dalam bentuk grafik. Nah, untuk contoh nanti misalkan teman-teman memiliki suatu data ya, datanya mesti bentuk tabel di mana data tabel ini teman-teman bisa ya representasikan di dalam satu bentuk grafik. Nah, caranya seperti ini teman-teman. Di blok dulu, kemudian kita pindah ya, pilih insert, tab insert, kemudian recommended chart. Nah, di sini nanti teman-teman bisa memilih ya jenisnya, ada di all chart gitu misalkan. Nah, ini ya, blok dulu, insert, kemudian teman-teman langsung pilih recommended chart. Nah, ini ragamnya teman-teman tinggal dipilih ya. Nah, di sini coba kita lihat. Nah, ini teman-teman bisa milih ada kolom, ya kolom bisa mau yang seperti apa nih. Jadi sebelum teman-teman klik OK, teman-teman dapat gambaran ya, oh calon grafik yang akan dihasilkan dari data tadi seperti ini gitu ya, tanpa kita harus klik OK. Jadi kalau teman-teman mungkin sudah merasa cocok, silahkan diklik OK. Nah, nanti representasinya seperti ini. Ini adalah grafik yang dihasilkan ya. Nah, kemudian nanti teman-teman bisa mengedit ya beberapa komponen di dalam grafik. Kita ganti ya title atau judulnya misalkan. Nah, di sini nanti teman-teman bisa melakukan modifikasi ya terkait dengan hal-hal kelengkapan karakteristik dari si grafik ya. Nah, ini untuk judulnya. Nah, kemudian teman-teman juga bisa melakukan formatting ya, perubahan format dari tadi yang mungkin yang opsi pertama ya teman-teman ya, fill ini lebih kepada coloring ya, memberikan warna gitu ya, kemudian memberikan ini ya, efek ya teman-teman yang di tengah ini. Efek di sini nanti misalkan teman-teman buat 3D ataupun buat bayangan gitu ya. Kemudian untuk resize teman-teman bisa melakukan perubahan ukuran ya. Di sini ada keterangannya ya. Fill and line untuk customisasi warna kalau teman-teman mau merubah warna, garis dan elemen.
Kemudian efek tuh kalau teman-teman berikan efek ya mau dibikin glowing gitu. Kemudian size-nya adalah kalau teman-teman melakukan perubahan ukuran. Nah, di sini teman-teman juga, nah ini tadi fitur seperti ini ya, ketika kita manfaatkan, kita ubah warnanya ya. Nanti misalkan background dari si grafik akan berubah warna, termasuk teman-teman bisa mengganti garisnya juga ya. Nah, di sini ataupun kita kasih efek ya, dikasih shadow bayangan atau mungkin dibuat efek 3D gitu ya. Maksudnya di efek yang bagian tengah atau kita resize teman-teman, kita lakukan perubahan ukuran ya. Nah, di sini by default sepertinya ukurannya pakai inci ya. Nah, nanti bisa menyesuaikan seberapa gitu ya. Nah, ini sebenarnya bisa ditarik ya, mungkin geser kanan sama kiri untuk menyesuaikan. Nggak harus sebenarnya typing untuk di ini ya, apa size berapa gitu. Kalau mungkin kurang ini ya familiar dengan ukuran inci. Kemudian selanjutnya membuat grafik menggunakan quick analysis. Nah, quick analysis di sini kita nanti akan memilih teman-teman rentang sel, kemudian kita menampilkan ya quick analysis tool. Nah, untuk quick analysis nanti beberapa layanan ya ada di dalamnya. Tapi yang perlu menjadi perhatian, quick analysis ini ternyata kalau tidak salah menu ini baru tersedia untuk ini ya teman-teman ya, versi dari Excel 2010 ke selanjutnya ya teman-teman ya, ke yang mendekati terbaru sekarang. Untuk yang versi 2010 ke bawahnya ya, kayak 2007 gitu ya, itu sepertinya belum dilengkapi teman-teman ya untuk yang quick analysis menunya. Nanti silakan dicek ya jika teman-teman menggunakan yang versi sebelumnya gitu. Nah, nanti silakan ya teman-teman ya untuk menunya kecil ya. Ini saya perbesar dulu. Nah, di sini nanti teman-teman akan melihat ya menu quick analysis yang kecil ini ya. Di mana nanti teman-teman biasanya blok dulu data, kemudian akan dihadapkan menunya di pojok ini. Di mana opsinya cukup banyak layanannya dari mulai formatting, chart, total, tabel, dan spakline. Nah, nanti teman-teman untuk apa namanya ragamnya nanti mungkin kita cobakan ya, karena memang berbeda-beda ya nanti di dalam spakline. Maaf, di dalam ini apa quick analysis nanti ada bahkan menu spakline-nya sendiri teman-teman. Jadi tidak harus untuk ke spakline-nya ya, nanti kita lihat. Nah, selanjutnya yang ketiga ada membuat grafik menggunakan spakline. Jadi spakline ini bisa kita istilahkan sebagai chart mini atau grafik kecil ya. Nanti kita bisa melihat tren teman-teman dari suatu data ya di dalam satu sel gitu. Nah, untuk ragam atau jenis dari spakline ini ada garis ya, kemudian nanti ada kolom, ada win loss. Nah, kemudian nanti teman-teman bisa melakukan beberapa perubahan ya, desain atau mungkin tampilan ya dari spakline-nya, dari warna, ukuran, kemudian titik poin ya dari masing-masing spakline. Ada penentuan high point ya, titik tertinggi, low point, negatif point kalau nilainya negatif, first point adalah poin pertama dan marker. Kita berikan tanda masing-masing titik. Nah, di sini untuk cara penggunaannya ya teman-teman ya untuk spakline nanti teman-teman cukup ya untuk mengambil satu sel ya di mana di sel tadi kita akan posisikan tempat peletakan spakline di mana mungkin berbeda ya teman-teman ya dengan chart ya tadi grafik yang kita pelajari sebelumnya. Kalau grafik nanti bisa meliputi banyak baris dan kolom. Nah, kalau untuk spakline nanti hanya ada di single cell atau satu sel saja. Nah, di sini dicontohkan teman-teman ya untuk spakline. Misalkan ya nanti kita tentukan titik spakline-nya di sini ya di H3 ya. Di sini nanti teman-teman letakkan sebagai location range. Nanti di blok aja atau di titik saja diletakkan gitu diposisikan sudah nanti menyesuaikan ya strukturnya. Kemudian untuk data range nanti di blok saja ya. Misalkan di sini ya dari B3 sampai dengan G3. Nah, kemudian nanti teman-teman tinggal ini ya, masuk ke tab insert, kemudian dipilih saja grup spakline ya. Nah, ini di sini teman-teman. Kebetulan untuk menu ini kalau tidak salah sepertinya saya kurang tahu apakah versi yang ini ya Excel 2016 atau 19. Nah, nanti ada tabnya teman-teman. Teman-teman bilang masih desain ya. Kalau yang sekarang di saya udah namanya spakline gitu. Nah, di sini adalah satu menu yang khusus untuk teman-teman mau mengedit spakline. Dari mulai edit data, tipenya tadi ya ada line, kolom, win loss,
Kemudian poinnya ya mau ditandai seperti apa, tinggal di checklist, kemudian desain. Nah ini kebetulan kepotong, nanti kita lihat ketika praktikan ya. Nah ini adalah konsepnya, saya geser dulu ketika kita coba praktikkan ya, sebelum nanti teman-teman mengerjakan untuk ini ya UCP-nya. Sebentar, saya stop dulu, saya izin share screen untuk percobaannya teman-teman. Isunya malah 2021 saya belum. Iya. Nah, ini HP yang kita kan yang buat kan nggak tersebut ya. Sebentar, saya izin share screen dulu untuk yang ini ya teman-teman ya, percobaannya. Jadi yang percobaan yang hari ini mohon maaf ya, saya tarik ke saya ya teman-teman ya. Nggak jadi ke teman-teman ya, biasanya saya beri kesempatan ke teman-teman, tapi nanti karena menyingkat waktu, supaya teman-teman bisa memanfaatkan untuk mengerjakan UJP, jadi langsung ke saya ya. Nah, untuk langkah-langkahnya, seperti yang sudah kita pelajari tadi teman-teman, ketika kita membuat graf, cukup langsung diblok saja ya datanya, kemudian kita langsung masuk ke insert teman-teman. Boleh teman-teman masuk ke recommended chart, tadi ya kita diarahkan ke pilihan chartnya. Nah ini ada all chart juga, teman-teman mau milih yang ini, seperti ini, ataukah seperti ini datanya. Jadinya yang untuk sumbu X dan Y-nya, teman-teman bisa tentukan. Katakanlah saya pakai yang general saja seperti ini ya, seperti contoh. Nah, nanti kita akan diberikan hasil ya. Hasil chartnya dari data tabel dibentuk dalam satu chart. Nah, di sini teman-teman bisa edit nih. Judulnya misalkan diganti ya, grafik. Grafik apa misalkan? Grafik produksi ya. Produksi. Nah, di sini nanti teman-teman juga bisa melakukan editing ya. Diklik saja, nanti kita sudah diarahkan di sini teman-teman. Ada satu menu khusus namanya chart design kalau di saya. Nanti disesuaikan ya, mungkin berdasarkan versi dari Excel-nya bisa berbeda ya. Di sini teman-teman bisa menambahkan chart elemen. Elemen di sini cukup banyak ragamnya ya, seperti ini misalkan horizontalnya, vertikalnya akan mau diberi keterangan atau tidak. Kemudian axis ini sumbu ya. Sumbunya teman-teman mau kasih keterangan. Misalkan untuk sumbu X apa barang misalkan, kemudian sumbu Y ini adalah jumlah misalkan gitu ya. Jadi kita kasih keterangan. Kemudian teman-teman bisa berikan tambahan ya judul gitu ya. Kemudian label misalkan di sini kasih datanya misalkan kayak gini biar lebih terlihat gitu ya. Itu bisa. Ini nanti teman-teman bisa di-manage atau ditambahkan di sini. Bahkan kita include data tabel, kemudian error bar kalau ada ya. Nah, ini teman-teman bisa aplikasikan. Kemudian quick layout, ini juga sebenarnya lebih ke tata letak ya. Teman-teman ingin susunannya kayak apa sih? Gitu misalkan. Nah, ini teman-teman bisa cobakan ya dengan beberapa uh, layanan ya. Kemudian teman-teman bisa ganti coloringnya, warnanya. Di sini juga tersedia opsinya ya untuk mengganti warna. Nah, bisa juga teman-teman ganti stylenya. Suka nih pakai garis-garis misalkan. Nah, ini nanti bisa disesuaikan teman-teman jenisnya. Atau lebih suka gelap. Nah, ini bisa diganti. Kemudian untuk switch row, kita ganti ininya teman-teman. Baris sama kolomnya kita tukar. Nah, seperti ini. Kita kembalikan lagi, diklik lagi. Atau pakai lewat select data. Select data sama, teman-teman klik switch row kan bertukar ya. Ini kan ya, tukar. Nah, seperti ini. Kemudian change chart type, kita ganti aja jenisnya. Kalau tadi kan kita pakai batang, teman-teman bisa pakai garis gitu. Yang dekat biasanya lebih ke garis ya sama batang ya. Kalau pie nanti biasanya lebih ke presentase kan teman-teman ya, kurang kurang sesuai sih biasanya. Nah, seperti ini ya. Misalkan saya ubah, ini bisa langsung berubah ya. Dan saya back lagi, move chart ini adalah untuk perpindahan ya. Kalau teman-teman ingin memindahkan ya di dalam satu sheet baru, misalkan seperti ini. Nah, ini saya pindah ke satu sheet baru. Ini kan jadi chart satu. Nah, kalau mau dibalikan lagi sini teman-teman. Dijadikan di bawahnya objek aja, objek in. Nah, ini udah kembali lagi kan di dalam satu sheet yang kita gunakan tadi. Nah, ini adalah penggunaan grafik. Bisa juga nih teman-teman, selain ini, saya coba delete dulu ya. Nah, ini untuk quick analysis, tinggal teman-teman klik di sini ya, ada tulisannya quick analysis. Tapi hati-hati juga, menu ini kalau tidak salah hanya tersedia per Excel 2010 yang ke edisi selanjutnya ya, ke edisi yang baru ya.
Kalau yang edisi sebelumnya seperti 2007 dan sebagainya, coba dicek, sepertinya tidak tersedia sih untuk quick analysis. Jadi nanti mungkin ketika teman-teman menggunakan versi 2007, silakan ya nanti misalkan di pengerjaan menu itu tidak berfungsi, silakan ya nanti untuk UCP-nya diberi keterangan. Jadi teman-teman menggunakan Excel version sekian, di mana fitur tersebut tidak tersedia gitu ya, misalkan memang tidak tersedia ya. Nah ini cukup diklik, nanti teman-teman kita sudah diberikan berbagai layanan ya, dari mulai formatting. Ini seperti yang kita pelajari di awal-awal teman-teman. Pakai data bar, pakai icon set gitu ya, greater than, lower than, bla 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 itu ya. Kemudian chart di sini langsung. Jadi nggak harus lewat insert tapi langsung nih teman-teman. Nah ini sama kan, langsung keluar chartnya. Jadi quick analysis ini ragamnya cukup banyak, bisa langsung ke grafiknya, bisa ke total nih, kita menentukan sum ya. Jadi nggak harus teman-teman nulis nih, sumnya udah keluar di bawahnya. Average juga, count total gitu ya. Kemudian tabel di sini. Nah, nanti kalau dibuat di dalam tabel, teman-teman yang sudah ada sort dan filternya. Nah, ini ya. Kemudian pivot juga, tapi pivot kita ternyata tidak ada. Nah, seperti ini. Nah, kemudian saya kembalikan dulu ya. Atau kayak gini, teman-teman. Nah, sparkline ini yang akan kita cobakan ya teman-teman ya. Sparkline bisa langsung sini teman-teman sebenarnya. Seperti ini ya. Nanti munculnya seperti ini, nanti teman-teman langsung dihadapkan ke satu fitur baru ya. Namanya sparkline. Nah, di sini teman-teman tinggal edit data, misalkan ini edit data di sini. Nanti kita akan dihadapkan di window tadi, data range itu adalah data yang kita cek di mana gitu ya. Location adalah hasilnya. Nah, kemudian nanti teman-teman tinggal menentukan high point, low point ya, first, last, marker. Karena kebetulan di sini kan cuma 2, teman-teman. Jadi kita nggak bisa ngelihat fluktuatif naik turunnya. Maka untuk sparkline nanti kita geser pakai yang di tab sparkline. Nah, di sini untuk menghapus nggak bisa langsung, teman-teman. Di keyboard kita tekan button delete ya. Tapi pakainya clear ya, clear selected. Nah, di sini kita geser dulu ke sparkline. Nah, untuk sparkline nanti silakan teman-teman membuat ya tabel dengan data seperti ini. Kemudian nanti teman-teman arahkan hasil output sparkline-nya di sini misalkan. Kemudian kita mengarah tadi ya, insert misalkan. Kemudian ini ya, masuk ke tab sparkline. Nah, nanti kita klik line. Nah, di data range kita pilih data yang akan kita buatkan sparkline-nya. Misalkan saya geser ya sini ya. Kemudian ini lokasinya benar ya teman-teman ya, H3. Kemudian klik oleh. Oke, maaf. Kemudian kita drag aja ke bawah. Nah, kemudian teman-teman tinggal tentukan, tandai misalkan saya pengen nandai high point, low point, first point, last point, sama marker. Nah, nanti kita akan dihadapkan seperti hasil seperti ini ya. Ini adalah hasil sparkline-nya. Teman-teman nanti tinggal mengganti desainnya, mau diubah warnanya misalkan, atau teman-teman mau ubah ya tadi ada jenisnya jadi kolom gitu ya. Nanti mungkin yang umum line, win loss ini seperti ini bentuknya. Nanti teman-teman bisa mengedit ya. Di sini kemudian untuk menghapus dengan clear ya, seperti ini. Nah, ini adalah rangkaian ya pembelajaran terkait dengan grafik, quick analysis, dan sparkline. Berhubung kita sudah masuk di pukul 8.29, saya izin share screen untuk berganti ke UCP-nya ya, teman-teman ya. Nanti silahkan ya teman-teman ya. Di sini tadi sudah ada presensi, bagi tadi yang belum mengisi silahkan diisikan, dan silahkan untuk rekan-rekan kelas B dulu ya. Kan di pagi ada kelas B dulu, baru nanti kelas A di sore ya teman-teman ya. Untuk kelas B silahkan ya nanti start pukul 8.30 sampai pukul 10.30 untuk melanjutkan di UCP-nya ya. Nanti sebelum melanjutkan UCP kita foto bersama dulu ya untuk bukti dokumentasi. Saya stop share dulu. Silahkan teman-teman, ada yang mau ditanyakan tidak? Silahkan, sembari yang bisa on cam, silahkan on cam teman-teman. Sebelum nanti teman-teman mengerjakan, kita dokumentasikan dulu yang sudah join. Silahkan teman-teman. Kemudian biar lebih cepat ya, nanti teman-teman bisa segera mengerjakan. Silahkan yang mau join untuk bisa join ya. Mungkin saya hitung mundur aja ya, biar nggak berlarut-larut kelamaan. Gitu ya. Bentar, untuk slide 1 saya hitung mundur ya teman-teman ya. Yang mau join silahkan ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Saya save dulu, teman-teman. Sebentar ya. Kemudian untuk sebentar ya. Ini yang spreadsheet ya.
Oke, slide 2. Silakan rekan-rekan yang mau join. Saya hitung mundur ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Terima kasih teman-teman. Sebentar, saya save dulu ya. Oke, terima kasih banyak ya teman-teman ya untuk kelas kita hari ini ya sudah join untuk pembelajarannya. Nanti silahkan ya bisa melanjutkan untuk mengerjakan UCP 3 gitu ya sampai pukul 10.30 gitu ya. Kalau tidak ada pertanyaan saya kira demikian ya teman-teman ya. Terima kasih banyak ya teman-teman ya telah join. Mungkin kalau misalkan ada hal-hal yang kurang berkenan atau kesalahan kata dari saya pribadi mohon maaf ya karena juga sudah mau lebaran ya. Saya mohon maaf, saya dan Bu Anita kiranya juga mohon maaf ya apabila ada kekurangan dan kesalahan selama pembelajaran. Terima kasih banyak ya atas partisipasi teman-teman juga. Mungkin nanti selamat ini ya berlebaran dengan keluarga ya. Eh, Silahkan nanti bisa melanjutkan ya mengerjakan di ini ya teman-teman ya. Di leads-nya saya cukupkan kelas hari ini ya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima Terima kasih, kasih Bu. ya. Sukses ya teman-teman ya. Terima Silakan kasih, mengerjakan Bu. UCP. Terima kasih. Saya tutup ya.